Oke, selamat malam Pak Hanif, selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari grup 6 akan mempresentasikan tentang hasil analisa kami mengenai Tokopedia. Oke, next. Oke, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Adi, Dia, Kelvin Sinaga, Arbi, Christina, dan Putri. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Tokopedia. Jadi si Tokopedia ini didirikan oleh William Tanuwijaya selaku CEO dan Leontinus Alva Edison. Tokopedia ini didirikan pada tanggal 6 Februari 2009 dan diluncurkan secara publik pada tanggal 17 Agustus. Awal mula dari berdiri Tokopedia ini adalah karena pendiri ini ingin mencoba menyelesaikan persoalan ketimpangan di tanah air. Maka dari itu, misi dari perusahaan ini adalah mendemonstrasikan perdagangan melalui teknologi. Kemudian Tokopedia ini berkembang menjadi perusahaan teknologi dengan marketplace, kemudian finansial teknologi, pembayaran logistik, dan pemenuhan bisnis retail. Kemudian Tokopedia terdiri dari nama toko dan ensiklopedia. Dan Tokopedia ini juga termasuk ke dalam salah satu unicorn e-commerce di Indonesia. Oke, next. Oke, kondisi Tokopedia saat ini menurut survei si Marketplace, Tokopedia ini merupakan e-commerce yang paling difavoriti oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Karena Tokopedia ini sering bekerja sama dengan UMKM lokal Indonesia, dan e-commerce ini juga sering memberikan gratis ongkir dan diskon harga. Terus dengan adanya e-commerce ini, maka mindset orang Indonesia yang tadinya malu untuk menggunakan produk dalam negeri, sekarang mereka menjadi suka menggunakan produk dalam negeri karena Tokopedia ini mampu menjamin originalitas produk dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hasil survei dari Marketplace juga, rata-rata sebagian orang paling besar untuk membeli barang di e-commerce ini adalah produk fashion. Kemudian di antara lainnya seperti rumah tangga 48%, kemudian mainan dan hobi 40%, produk bayi 36%, dan hasil survei juga 51% responden itu memilih Tokopedia sebagai e-commerce yang baik. Oke, next. Oke, saya akan menjelaskan tentang rencana kedepannya di Tokopedia, yaitu jadi toko serba ada. Artinya Tokopedia ini ingin membuat pembayaran tagihan listrik, air, kemudian isi ulang pulsa itu di satu aplikasi. Jadi customer tidak harus pergi ke konter-konter ataupun di ATM. Kemudian yang kedua, menghadirkan toko kelontong kerana online. Jadi karena Tokopedia ini melihat Indonesia ini mempunyai toko kelontong yang banyak, maka Tokopedia ini ingin mengarahkan si toko kelontong ini ke arah online, sehingga pembayaran dapat dilakukan secara online, kemudian penjualan dan perputaran barang dari toko kelontong ini bisa lebih cepat. Kemudian menumbuhkan masa depan digital Indonesia, yaitu Tokopedia ini ingin supaya aktivitas yang ada di Indonesia saat ini bisa diarahkan ke digital. Karena digital ini sifatnya sangat luas dan diyakini mampu berkembang secara pesat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Arbi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis Pestel. Yang pertama, analisis politik. Pada tanggal 1 Desember 2020, pemberlakuan pemungutan PPN atas transaksi e-commerce mulai diterapkan. Pelaku e-commerce wajib memungut PPN atas produk yang dijual kepada konsumen di Indonesia sebesar 10% dari harga sebelum pajak dan wajib mencantumkannya dalam invoice yang diterbitkan. Yang kedua, analisis ekonomi. Tokopedia kini telah resmi melakukan merger dengan Gojek dan membentuk perusahaan baru bernama Goto. Rencana Goto yang akan melakukan IPO juga akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja perusahaan melalui pendanaan yang diperoleh. Yang ketiga, analisis sosial. Tokopedia kini menghadirkan Tokopedia Academy sebagai wadah belajar yang berfokus terhadap teknologi, data, produk, serta produk desain. Kegiatannya dikemas ke dalam berbagai program seperti acara konferensi, diskusi, hingga workshop. Tokopedia berharap untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui teknologi. Selanjutnya, analisis teknologi. Pada 3 Maret 2021, Tokopedia meluncurkan Tokomart.
yaitu inovasi teknologi geotagging untuk mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari, mulai dari produk sembako, makanan dan minuman hingga kebutuhan rumah tangga lainnya dari penjual terdekat. Selanjutnya, analisis lingkungan. Dampak dari pandemi virus corona ini, mitra UMKM Tokopedia melonjak dan naik menjadi 8,3 juta. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan dari pemerintah yang membuat para pelaku UMKM beralih menjadi berjualan secara online. Yang keenam, ada analisis hukum. Pada bulan November 2019, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Bisa dilihat pada gambar berikut cakupan dari peraturan tersebut. Selanjutnya, business condition. Tokopedia merupakan salah satu unicorn yang ada di Indonesia dengan nilai valuasi sebesar 8 miliar US dollar pada awal 2021 atau setara dengan 112 triliun rupiah. Di gambar samping ini adalah di mana Tokopedia memuncaki peringkat dengan pengunjung terbanyak pada first quarter 2021. Pada bulan Mei 2021 juga, Tokopedia telah melakukan merger dengan Gojek dan menghasilkan Goto dengan nilai valuasi sebesar 18 miliar US dollar atau setara dengan 257,31 triliun rupiah. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Putri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan customers di mana mereka ini sekaligus menjadi konsumen, di antaranya ada individu, UMKM, dan brand. Dengan mengusung model bisnis marketplace dan online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, UMKM, dan brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan, Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet. Tokopedia pun mempunyai program untuk mendukung para pelaku UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Tokopedia yang merupakan perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengolah bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model paling indah di dunia karena kesuksesan sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain jadi lebih sukses. Next. Di sini terdapat e-commerce demand forecasting, di mana itu merupakan salah satu proses memprediksi permintaan produk di masa yang akan mendatang, di mana itu bisa berupa produk baru atau produk sudah ada. Tentunya cara meramalkan permintaan adalah dengan menggunakan data historis yang ada. Apabila kita lihat demand forecasting ini, bisa dilihat adanya pertumbuhan yang pesat di setiap tahunnya. Berarti terdapat prospek yang sangat besar untuk marketplace atau lebih khususnya Tokopedia ini sendiri. Potensi ini akan terus berkembang dan selanjutnya akan menjadi salah satu sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bisnis e-commerce harus gesit ditambah perkembangan zaman yang fluktuatif ini dan pengambilan keputusannya diharapkan bisa berhasil. Namun, terlepas dari hal tadi, penjualan tetaplah penjualan. Ini semua tentang mendapatkan apa yang diminta pelanggan saat mereka menginginkannya dan memberikannya kepada mereka. Next. Di sini adalah tabel kompetitors dari Tokopedia, yaitu ada Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli yang ada di Indonesia. Next. Di sini saya mencoba mengcompare dengan salah satu kompetitors barat dari Tokopedia, yaitu Shopee. Apabila kita lihat dari traffic overview-nya, di engagement tersebut kita bisa melihat bahwa Tokopedia lebih unggul dari segala sisi daripada Shopee. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang strength, yaitu Tokopedia yang tidak berbayar, Tokopedia yang sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual ataupun membeli, tampilan dan toolbar mudah dipahami, mulai dari kategori sampai keterangan-keterangan yang lain, yang ada fitur promosi, produk gratis yang membantu penjual, dan sering juga mengadakan diskon, adanya fitur pre-order untuk barang import, karena proses ini biasanya lebih lama, dan adanya fitur estimasi totalnya harus dibayar pembeli seperti total harga produk yang berlaku berkelipatan dan estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. Next. Dan weakness-nya, aplikasi Tokopedia kerap mengalami error dan juga terlalu sering maintenance, yaitu error pasca maintenance efeknya bisa sampai 1 hingga 2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam. Terkadang barang yang terima tidak sesuai dengan yang ditampilkan, sehingga fitur pengelolaan stok barang masih bisa
dirasa kurang optimal. Next. Dan di sini ada opportunities. Jual beli online di Tokopedia memakai bahasa Indonesia karena masyarakat Indonesia tidak semuanya bisa berbahasa Inggris, dan toko online yang bisa menjangkau seluruh Indonesia dan bisa diakses di mana saja karena selama terhubung dengan internet, dan masih banyak masyarakat yang bersifat konsumtif menargetkan pada masyarakat yang ingin sesuatu secara instan tanpa perlu pergi ke pasar, toko ataupun mall. Next. Dan di sini ada trade, yaitu persaingan dengan situs jual beli lain yang menyediakan layanan serupa. Apabila tidak ada program dan inovasi, akan tertinggal oleh situs jual beli yang lain. Dan ancamannya, hacker yang bisa mencuri data pembeli maupun penjual. Masih banyak masyarakat yang gaptek tentang teknologi. Budaya masyarakat yang masih cenderung memilih pasar konvensional tidak hanya jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusahaan pemanipulasian data. Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh Katina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai multi-site platform. Memiliki fokus untuk melayani dua segmen pasar yang berbeda namun saling melengkapi. Contohnya Tokopedia melayani vendor untuk membuka lapak di websitenya dan menghubungkan mereka dengan mengunjungi website Tokopedia sebagai calon konsumen. MSP dari Tokopedia sendiri menggunakan solusi cloud computing atau komputasi awan dari Epsilon guna mempermudah perusahaan untuk membangun infrastruktur IT yang aman di lingkungan multi-cloud. Solusi untuk mengelola cloud computing dari Epsilon sendiri menghubungkan lingkungan produksi Tokopedia dari Amazon Web Service atau AWS, Google Cloud Platform melalui beberapa cloud connect dengan kecepatan tinggi dari jaringan private Epsilon. Hal ini guna memenuhi kebutuhan komputasi awan dari perusahaan dan unicorn ini. Jaringan private dari Epsilon sendiri kemudian menyediakan koneksi komputasi awan yang memiliki bandwidth tinggi di infrastruktur cloud milik Tokopedia. Cloud Connect kemudian menyediakan solusi yang fleksibel serta dapat dikembangkan Tokopedia untuk meningkatkan bandwidth mereka sesuai kebutuhan permintaan e-commerce. Tokopedia melalui jaringan Epsilon juga dapat menghubungkan serta mengelola infrastruktur IT di lingkungan multi-cloud dengan ketersediaan dan kualitas pengalaman yang lebih baik. Next. Tokopedia sendiri memiliki aktor atau peran utama di sisi yang berbeda, yaitu mereka membuat brand ambassador. Salah satu contoh brand ambassador dari Tokopedia yaitu BTS atau slogannya Tokopedia X BTS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin. Oke, saya akan membahaskan tentang looking ahead Tokopedia. Yang pertama, Tokopedia melihat potensi bisnis perusahaan yang terbesar itu ada di masyarakat perdesaan. Jadi dengan strategi berikutnya, kami akan go lokal, bukan go global. Perusahaan Tokopedia merasa bahwa Boyolali lebih penting dan berpotensi daripada Bangkok. Misalnya Surakarta lebih penting dan berpotensi daripada Singapura. Yang kedua, Tokopedia bisa berkontribusi maksimal terhadap produk domestik bruto PDB tanah air. Kami menargetkan hingga 10 tahun ke depan, Tokopedia bisa berkontribusi hingga 5% terhadap perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, Tokopedia memilih membantu mitra penjual yang ingin memperluas pasar hingga ke luar negeri. Tokopedia bermitra dengan perusahaan teknologi finansial atau fintech. Modalnya untuk memberikan pembiayaan kepada mitra penjual. Para mitra menjadi punya modal untuk ekspansi baik secara lebih lokal maupun global melalui channel yang mereka dapatkan. Selanjutnya, yang keempat, Tokopedia memberikan mitra perdagangan akan mendapat manfaat dari sumber daya, jaringan, dan konektivitas perusahaan untuk bisa menjual produk ke pasar yang lebih luas. Dan terakhir, Tokopedia kedepannya akan mempromosikan beberapa merek lokal yang ada di platformnya ke pasar luar negeri. Sekian dari kelompok 6, terima kasih.